Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pemasaran strategik yang berjudul Konsep, Manfaat, Keterkaitan Manajemen Pemasaran Strategik dengan Pengambilan Keputusan dan Perkembangan Strategik Pemasaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Anindya Puspita Ayu, absen 18, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Soni Pramesti, absen 17. Baik, di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada konsep strategik, yang kedua manfaat strategik pemasaran, yang ketiga ada terkaitan manajemen pemasaran strategik dengan pengambilan keputusan, yang keempat ada perkembangan strategik pemasaran. Baik, di sini ada materi pertama, konsep strategi. Definisi konsep strategi. Konsep strategi berasal dari kata Yunani atau strategos yang berarti seni dan ilmu dalam memimpin pasukan atau mengatur operasi militer. Dalam konteks bisnis dan pemasaran, strategi merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, ada manfaat konsep strategis. Penerapan konsep strategik dalam sebuah organisasi membawa beragam manfaat yang fundamental antara lain. Yang pertama ada memberikan arah dan fokus. Yang kedua meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat mengoptimalkan penggunaan daya. Yang kelima meningkatkan koordinasi dan sinergi antar departemen. Yang keenam meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada yang ketiga, peran strategi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Strategi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Organisasi dengan perencanaan strategi yang matang cenderung lebih siap menghadapi risiko dan tantangan pasar. Misalnya, perusahaan dapat menentukan target pasar yang sesuai, mengelola rantai pasok secara efektif, serta mengidentifikasi peluang inovasi produk. Yang keempat ada perkembangan dan implementasi strategi. Perkembangan strategi biasanya diawali dengan analisis situasi internal dan eksternal organisasi. Seperti analisis SWOT digunakan untuk menggali kondisi perusahaan dan lingkungan pasar. Informasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan strategi. Baik, yang kelima ada tipe-tipe strategi. Menurut Henry Minberg, strategi dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada strategi yang direncanakan, strategi yang dibuat secara sengaja dan dijalankan sesuai rencana. Yang kedua, strategi yang muncul, strategi yang berkembang sesuai respon terhadap keadaan tak terduga atau perubahan lingkungan. Yang ketiga ada strategi yang adaptasi. Perusahaan menyesuaikan strategi lama untuk tetap relevan dengan kondisi baru. Manfaat strategi pemasaran. Manfaat strategi pemasaran berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan panduan dalam mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran. Yang ketiga memperkuat daya saing perusahaan. Yang keempat memudahkan pengambilan keputusan pemasaran. Yang kelima meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang keenam mendukung inovasi produk dan pengembangan pasar. Yang ketujuh meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Yang kedelapan menjamin konsistensi komunikasi pemasaran. Baik, materi selanjutnya adalah keterkaitan manajemen pemasaran strategik dengan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada pengertian manajemen pemasaran strategik. Jadi manajemen pemasaran strategik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pemasaran dengan orientasi jangka panjang yang bertujuan untuk mencapai keunggulan, kompetitif, dan tujuan bisnis. 2. Peran pengambilan keputusan dalam manajemen pemasaran strategik. Keputusan pemasaran strategik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu berbasis analisis data dan informasi yang komprehensif. Yang kedua itu mempertimbangkan faktor internal atau kekuatan kelemahan perusahaan, serta eksternal atau peluang dan ancaman pasar. Yang ketiga itu ada berorientasi jangka panjang dan berpengaruh pada kelangsungan bisnis. Yang keempat itu adalah melibatkan berbagai fokus organisasi secara terpadu. Yang ketiga itu ada proses pengambilan keputusan dalam manajemen pemasaran strategik. Proses pengambilan keputusan ini, konteks manajemen pemasaran strategik dapat diuraikan dalam beberapa langkah penting. Yang pertama itu ada analisis situasi, 2. Penetapan tujuan strategi, 3. Formalitas strategi, 4.
implementasi strategi. 4. Dan terakhir itu ada evaluasi dan pengandalian. Yang keempat itu ada contoh keputusan strategik dalam pemasaran, yaitu ada beberapa contoh keputusan strategik yang berhubung dengan manajemen pemasaran strategik meliputi yang pertama itu penentuan segmentasi pasar dan target pasar, yang kedua itu posisi produk dan branding, yang ketiga itu bauran pemasaran atau marketing mix, yang keempat itu pengembangan produk dan inovasi. Yang kelima itu ada keterkaitan pengambilan keputusan dengan kinerja perusahaan. Yang pertama itu mengantisipasi perubahan pasar dan meningkatkan respon terhadap peluang dan ancaman. Yang kedua itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan produk dan layanan yang relevan. Yang ketiga itu ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar efisien dan produktif. Yang keempat itu ada meningkatkan penjualan, probabilitas, dan pasang pasar secara berkelanjutan. Yang keenam itu ada faktor pendukung keberhasilan pengambilan keputusan strategik. Ada beberapa faktor yang mendukung efektif pengambilan keputusan dalam manajemen pemasaran strategik, antara lain yang pertama itu data dan informasi akurat, yang kedua itu keterlibatan manajemen dan tim multidisiplin, yang ketiga itu ada kapasitas analisis dan perencanaan, yang keempat itu penggunaan alat dan teknis analisis. Yang terakhir itu ada perkembangan strategik pemasaran. Dimulai dari era produksi dan penjualan atau awal hingga 1930-an. Pada awal perkembangan pemasaran, bisnis lebih fokus pada produksi massa dan efisien manufaktur. Strategi pemasaran saat itu berorientasi pada peningkatan volume produksi dengan asumsi bahwa produk yang tersedia akan laku terjual, atau orientasi produk. Karena permintaan dianggap selalu lebih besar dari penawaran, perusahaan tidak terlalu menekankan promosi dan segmentasi pasar. Yang kedua itu ada era pemasaran tersegmentasi, yaitu tahun 1950-an hingga 1970-an. Strategi pemasaran dimulai menekankan penyesuaian produk yang pesan pemasaran sesuai dengan segmen pasar yang dipilih atau targeting, serta menetapkan produk yang sesuai di benak konsumen atau positioning. Pendekatan bauran pemasaran atau marketing mix yang mengingat tergas 4 elemen utama, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi, mulai dikembangkan dan menjadi dasar strategi pemasaran modern. Yang ketiga itu ada era pemasaran berorientasi pelanggan, yaitu tahun 1980-an hingga 1990-an. Dengan semakin ketatnya persaingan dan perubahan preferensi konsumen, strategi pemasaran berkembang menjadi berorientasi pada pelanggan. Fokus utamanya adalah memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan secara lebih mendalam, serta membangun hubungan jangka panjang. Yang keempat ada era pemasaran digital dan teknologi atau tahun 2000-an hingga sekarang. Perkembangan teknologi ini, informasi dan internet membuka era baru dalam strategi pemasaran. Digital marketing menjadi fokus utama dengan berbagai kanal seperti media sosial, email, marketing, mesin pencari, dan e-commerce. Perusahaan dapat mengakses data konsumen secara real-time dan melakukan analisis big data untuk mempersonalisasi produk dan kampanye pemasaran. Yang kelima itu ada strategi pemasaran berkelanjut dan etis. Seiring meningkatnya kesadaran akan isu sosial dan lingkungan, strategi pemasaran juga berkembang mengadu prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan merancang produk ini aktivitas pemasaran yang ramah lingkungan dan etis dan transparan. Yang keenam itu ada tantangan dan tren masa depan dalam strategi pemasaran. Yang pertama itu ada personalisasi dan otomatisasi. Yang kedua itu ada pemasaran berbasis data. Yang ketiga itu ada pemasaran omnichannel. Yang keempat itu peningkatan fokus pada pengalaman pelanggan. Yang kelima itu ada tanggung jawab sosial dan etika yang lebih kuat. Baik, jadi kesimpulannya di sini adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep strategi pemasaran adalah landasan penting dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pemasaran. Strategi memberikan arah yang jelas dan manfaat yang signifikan, seperti kemudahan dalam pengambilan keputusan, manajemen sumber
Pemasaran strategi berperan penting dalam mengaitkan perencanaan strategi dengan proses pengambilan keputusan yang matang dan berbasis analisis, sehingga keputusan dihasilkan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Selain itu, perkembangan strategi pemasaran mencerminkan adaptasi terhadap dinamika pasar, kemajuan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen.